wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Vika Nurhaliza. Saya mahasiswa Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tata cara ataupun langkah-langkah untuk membuat cover, lembar persetujuan, daftar isi, halaman bernomor, catatan kaki, ballot and numbering. Baik, yang pertama kita akan membuat cover. Di sini saya mengambil contoh laporan PKL. Nah, pertama-tama kita rubah tema hurufnya menjadi Times New Roman. Untuk ukuran, judul biasanya bisa mencapai dengan ukuran 18. Namun di sini saya akan mengambil ukuran 14. Nah, untuk subjudul biasanya di ukuran 12. Setelah merubah ukuran, kita merubah spasi antar barisnya 1,5. Setelah itu kita klik page layout. Kita rubah saja menjadi A4. Orientasinya portrait ya. Untuk margin kita custom. Untuk margin boleh normal, namun jika dari guru maupun dosennya memberikan ketentuan untuk margin, boleh di custom ya. Setelah seperti ini, kita klik OK dan margin pun akan berubah. Mohon maaf, saya akan merubah garisnya sedikit yang 4. Setelah seperti ini, kita langsung saja mengetik judulnya. Untuk judul disesuaikan dengan isi laporannya. Biasanya judul itu menggunakan huruf kapital dengan kalimatnya menggunakan bold ya. Jadi dipertebal. Kita menggunakan CTRL-B untuk membold. Nah, setelah seperti ini kita blok menggunakan Ctrl A, lalu kita menengahkannya dengan menggunakan Ctrl F. Saya akan mengubah daftarnya menjadi 6. Setelah seperti ini, untuk subjudul biasanya menggunakan ukuran 12 dan tidak bisa menggunakan bold.
seperti ini, kita tambahkan logo, kita klik insert, lalu picture. Nah, kita tambahkan logo. Untuk memperkecil gambar, kita tarik saja seperti ini, disesuaikan dengan yang kalian inginkan. Nah, jika seperti ini, logo tersebut tidak bisa disesuaikan maupun dirubah kemanapun. Untuk bisa merubahnya, kita ke format, lalu klik wrap text di in front of text. Jadi logo tersebut bisa berpindah kemana saja. Setelah menambahkan logo, selanjutnya laporan tersebut disusun oleh siapa. Di bawah nama bisa menambahkan NIM ataupun disesuaikan dengan pelajar ataupun mahasiswa. Nah, untuk disusun oleh, jika menggunakan titik dua, itu untuk yang menyusunnya oleh lebih dari satu orang. Jika satu orang, tidak perlu menggunakan titik dua. Kita blok, lalu menambahkan dengan Ctrl F. Nah, seperti ini, kita tambahkan nama sekolahnya. Ukurannya berubah menjadi 14 dan menggunakan bold. Nah, setelah seperti ini, tampilannya akan menjadi seperti ini. Jika ingin menambahkan border juga bisa. Kita klik page layout, lalu kita klik page border. Nah, di tabnya kita bisa memilih border mana yang akan kita gunakan. Misalnya saya menggunakan yang ini. Nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Jika tidak ingin menggunakan juga tidak apa-apa. Pertama-tama kita ketik judulnya terlebih dahulu. Menambahkan judul, kita tambahkan titik mangsa. Untuk titik mangsa kita rubah ukurannya menjadi 12 dan tidak perlu menggunakan bold. Kita blok lalu pindahkan ke sisi kanan.
nama pembimbingnya. Untuk tanda tangan, kita menggunakan tabel supaya terlihat lebih rapi. Namun jika tidak ingin menggunakan tabel pun tidak apa-apa, asalkan dibuat dengan rapi. Di sini saya ada dua pembimbing, yaitu pembimbing industri dan pembimbing sekolah ya. Tetap dituliskan saja nicknya. Nah, untuk tempat tanda tangan, kolomnya harus sedikit besar ya. Nah, setelah seperti ini, untuk menghilangkan bordernya, kita ke desain, lalu kita hilangkan bordernya dengan no border. Setelah seperti ini, kita tambahkan menyetujui atau yang mengesahkannya, biasanya dengan kepala sekolah maupun kepala industrinya. Untuk mengcopy ya, dan untuk Ctrl C mencatat. Nah, kita rubah di sininya menjadi salah. Untuk namanya bisa dirubah dengan nama kepala industri maupun kepala sekolah. Nah, setelah seperti ini sudah jadi. Kita lihat. Border pada tabel tersebut akan menghilang karena kita mendesainnya dengan no border. Setelah seperti ini, kita bisa menambahkan tanda tangan online, karena saya waktu itu kebetulan PKL-nya online, jadi tanda tangannya pun online. Kita beri contoh ke klik insert, lalu pilih gambar tanda tangan yang diberikan oleh pembimbing maupun kepala. Kecilkan kita tadi. Kita bisa lihat teks dengan teks. Karena ini masih ada backgroundnya, jadi kita gunakan ini saja. Seperti ini sudah jadi, dan tampilan setelah menggunakan tanda tangan menjadi seperti ini. After eyesight. Nah, pertama-tama kita ketik videonya terlebih dahulu. Kita menggunakan wajah. Untuk kita blok. Untuk menambahkan, masih ingat menggunakan Ctrl C. Nah, selanjutnya menambahkan sub-sub videonya. Untuk
itu kita ubah menjadi ukurannya menjadi 12. Nah, untuk isinya biasanya dibagi 2 ataupun selanjutnya bagi 3 atau 4. Biasanya ada sub-judulnya lagi, misalkan pengertian, rumus, dan sebagainya. Nah, setelah seperti ini, untuk menambahkan titik-titiknya kita blok, lalu tabnya disesuaikan dengan yang kalian inginkan. Nah, misalkan kita di ini, itu kita klik kanan, paragraf, lalu teks. Nah, teks yang kita pilih tadi ada langsung di sini, lalu kita klik, lalu pilih tidaknya yang 2, dan itu kita klik set, klik lagi, dan itu oke. Nah, untuk titik-titiknya kita tidak perlu mengulangi lagi. Supaya lebih rapi, kita menambahkan spasi, lalu kita klik text. Sudah jadi dan tampilannya menjadi seperti ini. Sebetulnya ada cara cepat untuk membuat daftar isi. Nah, untuk membuat daftar isi yang lebih cepat itu, judulnya kita rubah menjadi heading 1. Lalu untuk subjudulnya kita pindahkan ke heading 2. Nah, untuk subjudulnya yang 1.1.2 yang ada 3, nah, kita pindahkan ke heading 3. Lalu setelah semuanya dipindahkan, kalimat judulnya, subjudulnya, dan subjudulnya ke heading 1 sampai heading 3, kita klik reference, lalu klik table of contents, dan daftar isi pun bisa langsung jadi seperti tampilan yang tadi kita buat. Catatan kaki. Nah, catatan kaki itu biasanya digunakan pada buku, novel, makalah, maupun karya ilmiah. Nah, di sini saya sudah mengcopy suatu kalimat. Nah, kita blok kalimat yang akan digunakan pada catatan kaki, lalu kita copy, lalu kita klik reference, klik insert footnote, dan tampilannya akan menjadi seperti ini, akan ada pada bawah halaman di sebelah kiri. Lalu kita Ctrl C, lalu kita blok. Nah, biasanya catatan kaki itu ukurannya 10. Nah, seperti ini. Catatan kaki biasanya berfungsi untuk penguat bukti, memberi informasi, memperkuat pembahasan, dan memberi keterangan atau petunjuk. Catatan kaki juga biasanya berisi nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, dan nomor halaman kutipan tersebut. Halaman Bernamore. Kita klik insert, lalu klik page number, kita klik bottom of page, karena saya di sini memilih yang di bawah halamannya. Terserah kalian akan memilih halaman yang di atas boleh, di bawah juga boleh. Nah, saya memilih yang ini. Halaman pun akan tertera pada semua kertas yang ada pada laporan tersebut. Nah, untuk cover biasanya tidak ada halaman, jadi kita hilangkan saja dengan klik halamannya, lalu kita ke desain, kita klik different first page. Nah, jadi halaman pada cover menghilang.
Nah, untuk merubah atau mendesain halamannya, kita bisa klik ini, klik page number, lalu kita klik format page numbernya. Nah, di sini banyak sekali pilihannya, ada abjad, ada Romawi, boleh disesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, di sini saya menggunakan yang angka. Bullets and numbering. Nah, di sini saya sudah mengetik suatu kalimat yang akan dijadikan contoh pembuatan balet and numbering. Nah, untuk judul saya akan menggunakan balet. Nah, untuk balet itu yang di sini posisinya. Nah, ini numbering. Untuk balet banyak sekali pilihannya. Di sini ada simbol juga, banyak sekali pilihannya. Namun saya memilih yang titik ini. Setelah seperti ini, kita akan membuat numbering. Kita blok dulu isi pada kalimat tersebut, lalu kita klik numbering. Nah, saya akan memilih yang ini. Kita juga bisa memilih numbering yang lain, ada abjad, ada yang lainnya, pokoknya banyak sekali. Nah, di sini juga bisa kita misalkan formatnya tidak mau dari 1, mau dari 2 boleh. Namun di sini saya memilihnya dari 1. Nah, untuk ini pilihan numberingnya. Di sini saya memilih yang angka, yang 1, 2, 3, yang seperti ini. Nah, untuk ini format yang 1.1. Nah, saya memilih yang ini dulu. Nah, balet and numbering sudah jadi. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video pembuatan cover, lembar isi tujuan, daftar isi, halaman bernomor, catatan kaki, balet and numbering ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.